Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi 28 Juli 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan hari ini, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang sesungguhnya sebagai umat yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 14. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, dari pulau-pulau yang jauh-jauh. Amin. Judul renungan kita, berkat istimewa. Saudara-saudara, orang-orang sekarang ingin eksis, sehingga segala yang dianggap bisa menarik perhatian orang selalu diposting di dunia media sosial. Manusia bukan hanya tampil di medsos, tetapi ingin eksis di kelompok profesinya, di kantor, di keluarga, maupun di masyarakat. Namun semua itu terbatas dan suatu saat pasti akan berakhir. Ada cara untuk menjadikan kita terus eksis tanpa batas waktu, yakni menerima berkat istimewa dari Tuhan. Saudara-saudara, sejatinya banyak berkat Tuhan yang dialami orang percaya dalam hidupnya. Baik itu berupa berkat kesehatan, materi, sukacita dalam hidup, keturunan, dan sebagainya. Namun berkat yang paling utama dan istimewa bagi kehidupan orang Kristen adalah keterpilihannya sebagai orang beriman pada Yesus. Sebab itu dalam pembacaan ini dikatakan, berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan dan diajak olehnya untuk mendekat dan diam dalam pelatarannya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan selalu dicukupkan dengan kebaikan dan kebahagiaan penuh. Dengan kekuatan dan keadilan dari Tuhan, tangannya akan menyertai setiap orang yang dipilih. Konsekuensi dari keterpilihan adalah keselamatan, sukacita kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Karena itu betapa luar biasanya pemilihan Tuhan kepada orang percaya, sehingga berkat ini menjadi jawaban atas kegelisahan manusia terhadap kengerian maut. Dengan kata lain, mereka diberkati dengan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, iman percaya kepada Yesus adalah bukti keterpilihan yang harus dijaga. Dan karena amat istimewa, maka orang percaya patut berjuang mempertahankan imannya. Karena keterpilihan sebagai berkat menjadikan orang percaya eksis untuk selama-lamanya dalam sukacita bersama Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik yang Engkau nyatakan kepada kami, di mana kami mendengarkan sabda kebenaran-Mu dalam persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Kami diingatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa kami adalah umat yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Mampukan kami Tuhan
untuk menyatakan respons sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan ini dengan menaati sabdamu dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan rencana hidup kami. Engkau hadir Tuhan, memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, waktu, sehingga kami dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini, sebagai ungkapan respon atas pengakuan iman kami, bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.